Salam damai sejahtera buat kita semua. Suatu kehormatan kami boleh melayani Bapak Ibu pada ibadah malam Natal tanggal 24 Desember 2020. Khusus ibadah hari ini kita akan banyak pujian penyembahan. Dan bagi saudara yang sudah online, jangan lupa untuk menginformasikan dari mana saudara berasal, sehingga kami boleh menyambut dan menyapa Bapak Ibu di kolom chat yang ada di YouTube. Selamat bergabung buat saudara semua yang sudah ada di dalam ibadah online Impact Community Indonesia. Dan bagi saudara yang sudah online, jangan lupa untuk share link ibadah hari ini, sehingga keluarga dan teman-teman bisa diberkati juga. Dan ibadah setelah firman Tuhan akan disertai oleh candlelight service. Malam hari ini akan diakhiri dengan ibadah candlelight service. Bagi Anda yang mungkin belum mempersiapkan lilin, boleh siap-siap. Atau kalau tidak ada lilin, apa saja yang ada di rumah. Malam hari ini khusus malam pujian dan penyembahan. Praise and worship akan lebih banyak dan kita akan dilayani oleh para worship leaders yang diurapi Tuhan. Persiapkan hati, mari sembah Tuhan sungguh-sungguh dari hatimu, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya berdoa di malam Natal ini Anda diberkati Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini akan dilayani oleh Pastor Yohanes Kristianus dan tentunya pasti akan memberkati kita semua. Enjoy the service. Meski tak seindah yang dibayangkannya, namun dengan setia ia berkata, aku ini hanyalah seorang
yang dinyatakan dan diinginkan Bapa, seperti Maria mendapat karunia, pakai hidupku menjadi alatmu, membawa berita di tengah dunia, menyatakan jalanmu. Engkau Yesus Tuhanku, seperti Maria mendapat karunia, pakai hidupku menjadi alatmu, membawa berita di tengah dunia, menyatakan jalanmu. Engkau Yesus Tuhanku. Yosef, umur lagi. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian Tuhan sayang pada diriku. Tanganmu selalu terbuka bagiku, menantiku kembali dalam pelukanmu. Ku bersyukur selalu ada Bapa yang baik bagiku. Kasih-Mu yang sempurna telah memulihkan hatiku. Ku bersyukur selalu ada Bapa yang memeliharaku. Kesetiaan-Mu nyata, Engkaulah Bapa yang mengasihiku. Mari kita belajar lagu ini sama-sama. Katakan seperti Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian Tuhan sayang pada diriku. Tangan-Mu selalu terbuka bagiku, menantiku kembali dalam pelukan-Mu. Ku bersyukur selalu ada Bapa yang baik bagiku. Kasih-Mu yang sempurna telah memulihkan hatiku. Ku bersyukur selalu ada Bapa yang memeliharaku. Kesetiaan-Mu nyata, Engkaulah Bapa
yang mengasihiku. Sekali lagi yuk katakan, ku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu ada Bapa yang baik bagiku. Amin. Kasih-Mu yang sempurna telah memulihkan hatiku. Ku bersyukur selalu ada Bapa yang memeliharaku. Kesetiaan-Mu nyata, Engkaulah Bapa yang mengasihiku. Mari angkat kedua tanganmu, naikkan ucapan syukurmu. Ku bersyukur selalu ada Bapa yang baik bagiku. Kasih-Mu yang sempurna telah memulihkan hatiku. Ku bersyukur selalu ada Bapa yang memeliharaku. Kesetiaan-Mu nyata, Engkaulah Bapa yang mengasihiku. Ini ucapan syukur kami, Tuhan punya Bapa yang baik seperti-Mu. Ku bersyukur selalu ada Bapa yang baik bagiku. Kasih-Mu yang sempurna telah memulihkan hatiku. Ku bersyukur selalu ada Bapa yang memeliharaku. Kesetiaan-Mu nyata, amin. Engkaulah Bapa yang mengasihiku. Kesetiaan-Mu nyata, kesetiaan-Mu nyata. Engkaulah Bapa yang mengasihiku. Sekali lagi katakan, kesetiaan-Mu nyata. Engkaulah Bapa yang mengasihiku. Zuat. Terima kasih Yesus, Kau mau lahir bagi kami. Kau menebus dosa kami. Terima kasih. Kami terus bawa penyembahan kami, pengakuan iman kami. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami menyembah-Mu, Yesus. Yes. Sampai menyanyikan, jadikan ini sebagai lagu pengakuan iman-Mu. Yes. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang, oh, penasehat ajaib, oh, Allah yang perkasa. Amin. Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, oh, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, yes, Raja damai, oh, sambutlah Dia, oh, Yesus Tuhan, oh, Juru Selamat dunia. Sambutlah, sambutlah, oh, oh, sambutlah Dia, oh, oh, Yesus Tuhan, oh, Juru Selamat dunia. Katakan Juru Selamat, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia.
Savior's birth. Long lay the Word in seed and never pining, till He appears and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices on night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices on night divine, oh night
Laylock. Shabbat Kulum. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. 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 Yesus Juru Selamat datang di Betlehem, datang di Betlehem. Shalom Lake. Tendrá eso. Mira eso. The herald angels sing glory to
and mercy mild, God and sinner reconcile. Joyful all your nation rise, join the triumph on the skies. With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Oh, hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and every mind, God and sinner reconcile. Joyful all the nation rise, join the triumph on the sky. With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Oh, hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Oh, hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh
kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, katakan, Kau Tuhan penuh kasih, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan kemuliaan bagimu ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ya Yesus, kemuliaan bagimu di tempat maha. Katakan, Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah, Kaulah Allah, yes, yang ku sembah. Kaulah Allah yang ku puji dan ku sembah selamanya. Yang ku sembah kemuliaan bagimu di tempat maha. Oh, kemuliaan hanya bagi Engkau, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat yang tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Bagimu kemuliaan, hormat, syukur kami. Kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus saja. Haleluya. Segala kemuliaan kami berikan dan kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu lewat pujian penyembahan. Memberkati, membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Bicara buat kami lewat firman-Mu yang singkat, sehingga kebenaran-Mu memberikan kekuatan, memberikan pemulihan. Demi nama Yesus, kita semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Salam damai sejahtera buat kita semua. Suatu kehormatan boleh menyampaikan firman Tuhan pada malam Natal tanggal 24 Desember 2020. Saya percaya kita sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang barusan kita naikkan, dan di akhir nanti selesai doa berkat masih ada sambungan dari praise worship perayaan Natal kita malam hari ini. Baik, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya berkhotbah dengan tema Natal untuk semua manusia. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Lukas pasal 1 ayat 6 dan 7. Ketika mereka
di situ, yaitu Maria dan Yusuf di Bethlehem. Tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya ke dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pada waktu Maria sedang hamil tua baby Yesus, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah kepada seluruh warganya untuk melakukan pendaftaran ulang sensus kependudukan di kota asal. Sebenarnya Maria yang tinggal di Nazaret pengen sekali melahirkan di Nazaret, dekat dengan keluarganya. Namun karena perintah Kaisar Agustus membuat Yusuf dan Maria tidak punya pilihan, harus berangkat dari kotanya di Nazaret menuju kota kelahiran Yusuf di Bethlehem. Tujuannya supaya genap firman Tuhan lewat nubuatan Nabi Milka dalam Mika pasal 5 ayat 1 bahwa Mesias harus lahir di Bethlehem Efrata, tempat kelahiran Raja Daud. Kita bisa melihat di sini bahwa manusia bisa memiliki rencana yang baik dengan semua kalkulasi di dalam otaknya, tapi Tuhanlah yang menentukan yang terbaik bagi kita sebagai ciptaannya. Yusuf dan Maria belajar taat kepada pemerintah untuk berangkat dari Nazaret ke Bethlehem. Perjalanan yang cukup panjang, 120 km dari daerah Galilea di utara menuju ke daerah selatan di Yudea. Bukan dengan kendaraan bermotor, tapi harus mengenakan keledai yang tentu tidak nyaman bagi seorang wanita yang sedang hamil. Siang kepanasan, malam kedinginan. Baru saja tiba di Bethlehem, saatnya bagi Maria untuk melahirkan, saatnya Maria untuk bersalin. Tapi sayang, semua tempat penginapan penuh, karena semua orang pada waktu itu harus mudik untuk melakukan sensus kependudukan. Dan tidak ada bagi Maria pilihan selain dia harus melahirkan baby Yesus di kandang domba. Wow, kenapa Yesus tidak dilahirkan di tempat penginapan? Kenapa Yesus tidak dilahirkan di tempat terhormat? Kenapa Yesus harus dilahirkan di kandang yang hina? Jawaban sederhana, supaya orang yang merasa paling hina tetap dapat berjumpa dengan Yesus. Saya sedang, Yesus tidak lahir di istana. Kalau Yesus lahir di istana, cuma orang-orang high class, middle up, orang-orang maju saja yang bisa mengunjungi Yesus. Sedangkan orang-orang low class gak akan bisa ketemu sama Yesus di istana. Siapa yang berani untuk masuk istana? Tapi karena Yesus lahir di kandang domba yang hina, siapa saja bisa berjumpa dengan Yesus, baik para gembala di padang maupun orang majus, baik orang miskin maupun orang kaya, baik orang suci maupun orang berdosa, baik orang intelektual maupun orang yang tidak berintelektual, baik orang gagal maupun orang sukses, baik orang yang jahat maupun orang yang baik bisa berjumpa kepada Yesus. Jadi kita bisa melihat tujuan Yesus lahir di Bethlehem, di kandang yang hina, di tempat tinggal layak, agar semua orang yang tidak layak sekalipun bisa ketemu dengan Yesus. Inilah Natal untuk semua manusia. Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28, "Mari datang kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Luar biasa. Yesus menawarkan sebuah undangan kepada semua orang yang letih lesu. Orang letih lesu biasanya karena dosa, dan beban berat, orang beban berat karena masalah yang menumpuk, untuk datang kepada Dia at any time, 24 jam 7 hari. Dia siap melayani kita kapan saja dan di mana saja. Untuk janjian sama dokter spesialis aja butuh waktu. Saya pernah tinggal di Australia, untuk janjian sama dokter spesialis butuh waktu 6 bulan. Untuk janjian menjadwal pendeta butuh waktu 1 tahun sampai 2 tahun. Tapi yang menarik, untuk ketemu sama Yesus tidak perlu sampai nunggu besok. Hari ini kita panggil Dia, Dia dengarkan. Sekarang saya mau tanya, rumah sakit mana yang siap melayani pasien 24 jam secara cuma-cuma? Rumah makan mana yang siap melayani pelanggan 24 jam secara cuma-cuma? Hanya Yesus yang siap melayani kita 24 jam, 7 hari secara cuma-cuma dan selalu available buat kita. Jadi bagi saudara yang saat ini mungkin udah terlalu dalam jatuh di dalam lumpur dosa, yang Anda perlu lakukan adalah jangan merasa Anda hina, jangan merasa Anda gak layak. Selama Anda masih punya niat untuk kembali kepada Tuhan, Dia pasti akan menerima kita dan memulihkan kita. Daud yang sudah jatuh dalam dosa,
melakukan pembunuhan berencana dan mengambil istrinya. Waktu dia kembali sama Tuhan, Tuhan menerima. Bahkan dari Daud lahirlah sang juru selamat. Lukas pasal 15 ayat 11-31 diceritakan anak bungsu yang hilang. Ketika dia habis minta warisan dari ayahnya, kemudian dia pergi jauh dari hadapan ayahnya di negeri yang asing, dan dia melakukan pesta pora, hidup dan lumpur dosa. Begitu hartanya habis, dia harus bekerja di peternakan babi, harus kasih makan babi, mengurus babi, membersihkan babi, sampai untuk makan aja dia gak punya uang. Dan ketika dia kasih makan babi, dia ikut ngiler, dan dia ambil ampas itu untuk dia makan. Majikannya melihat langsung marah. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan compang-camping, dalam keadaan bau, dia merenung, di rumah ayahku para pegawai hidup layak, tidur dalam keadaan perut kenyang, sedangkan aku di sini tidur dalam keadaan perut lapar. Aku telah berdosa di hadapan Bapa. Lebih baik aku kembali ke rumah ayahku, sekalipun aku tidak lagi dianggap anak, cuman dijadikan pegawai, tapi hidupku jauh lebih layak. Begitu dalam dia jatuh dalam dosa, begitu durhaka dia mengambil warisan dari ayahnya, yang ayahnya sendiri belum meninggal, ayahnya masih hidup. Tapi dia mengambil keputusan dan dia punya iman, dia punya niat untuk kembali ke rumah ayahnya. Begitu dia kembali, yang menarik, firman Tuhan berkata ayahnya begitu lihat dari jauh, dia lari dan memeluk anak ini. Anak ini berteriak, "Bapa, aku telah berdosa di hadapan Engkau. Aku gak layak." Ayahnya peluk sambil menangis, "Aku senang kau kembali." Diciumnya, digantikan dengan jubah yang terbaik, sepatu terbaik, cincin terbaik, dibikinkan pesta makan dan minum. Satu gambaran kasih Tuhan yang tidak pernah ada batasnya untuk kita semua. Itu sebabnya Yesus lahir di kandang domba, tempat yang paling hina, agar Anda yang merasa tidak layak, Anda ada di hati Tuhan Yesus. Mungkin Anda dalam keadaan kesusahan, dalam keuangan, hidup pas-pasan, tidak ada orang yang memperhatikan. Saya beritahu, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih sayang. Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. 5 roti 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Tuhan yang sama dengan keterbatasanmu yang kau miliki. Ketika kau datang sama Tuhan, Dia sanggup untuk menyediakan yang kau perlukan. Mungkin kau sedang sakit dan tidak ada harapan lagi, dan kau sudah berdoa, tidak sembuh juga. Saya beritahu, Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Dia bisa menyembuhkan orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang kusta tahir, Tuhan yang sama sanggup juga menyembuhkan kita. Seandainya kita sudah berdoa, Tuhan tidak sembuhkan juga, saya mau katakan, jangan khawatir. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Seperti Maria, sebetulnya pengen melahirkan di Nazaret, gak usah capek-capek jalan 120 km kepanasan, hujan, kebasahan, dari Nazaret menuju Yudea, menuju Bethlehem. Sampai di Bethlehem udah capek, gak ada tempat penginapan, harus tidur di kandang domba, dan bahkan harus melahirkan di sana. Dia bisa aja komplain sama Tuhan, komplain sama suaminya. Tapi ternyata Maria melihat, walaupun dia punya baby Yesus, ada Yesus di dalam dirinya, ternyata semua perencanaan tidak sesuai dengan harapan, bisa berubah. Tapi dia mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan hari ini semua seluruh dunia merayakan kehadiran Yesus di Bethlehem. Bethlehem kota kecil menjadi kota yang namanya dikenal di seluruh dunia. Jadilah orang yang tahan banting. Kalau Anda mau maju harus berjuang. Jangan jadi seperti keramik yang sekali jatuh pecah. Belajar jadi seperti bola. Semakin dibanting dia semakin membal. Kecil dibanting membalik kecil. Gak pernah dibanting, gak pernah membal. Harusnya semakin kita dibanting, semakin kita mengalami masalah yang besar, semakin kita mengalami tekanan yang besar, semakin langsung melambung. Menarik, Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan. Berarti semakin besarnya masalah, semakin Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan.
Yang luar biasa adalah Yusuf mengalami masalah yang begitu besar, di mana dia harus disingkirkan dari kakak-kakaknya, dibuang di sumur yang kering, dijual di pasar budak. Bahkan dia juga difitnah, dituduh menyeleweng sampai dimasukkan dalam penjara. Seperti gak ada harapan. Seperti doanya, mimpinya yang dia dapat 17 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu dari Tuhan, gak datang-datang. Tapi dia tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Gak semua doa kita harus dijawab. Kenapa? Karena di balik semua musibah dan bencana yang kita alami, justru kita semakin lihat kebaikan Tuhan. Saya pernah ngalami di mana ketika di dalam penerbangan mau mendarat di kota Hong Kong, di negara Hong Kong, hidung saya flu dan waktu terjadi pressure, tekanan udara, sehingga akhirnya air di hidung saya tersedot ke telinga, mengakibatkan ada air di telinga saya. Dan saya harus melayani di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu dalam keadaan bindeng telinga saya. Nggak nyaman. Saya udah coba lompat-lompat, saya coba untuk kasih terapi dengan sinar lampu, tetap tidak sembuh. Kemudian saya kembali ke Jakarta di hari Senin, saya pergi ke dokter THT. Sampai dokter THT, kemudian dokter berkata kamu mesti bedah lokal dan dipasangkan cup. Tapi setelah itu kamu nggak bisa berenang. Dan saya punya hobi berenang. Dan saya bilang, saya cobalah pakai terapi sinar radiasi. Dicoba selama 1 bulan dan sembuh juga. Nah, saya udah berdoa, Tuhan tolong sembuhkan. Dan akhirnya 1 bulan kemudian karena merasa udah terganggu, saya datang lagi ke dokter THT dan berkata, baik, saya siap untuk dibedah lokal dan dikasihkan cup di telinga saya. Dan mulai sejak itu pendengaran saya mulai sedikit berkurang. Dan 2 tahun saya nggak bisa berenang. Dan dokter berkata, setelah 2 tahun kamu kembali lagi. Kita akan lihat apakah cupnya itu udah lepas dan gendang telingamu sudah tersambung kembali. Dan saya datang ke dokter setelah 2 tahun dan dia cek, oh betul sudah lepas dan gendang telinga sudah merapat kembali dan saya bisa berenang. Senang, tapi pendengaran saya masih tetap gak setajam dulu. Saya udah berdoa, Tuhan tolong sembuhkan. Tapi nyatanya saya belum terima. Tapi justru lewat ini, kejadian ini, saya semakin kalau ada orang bicara, saya harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Mungkin sebelumnya saya nggak kurang perhatikan kalau ada orang bicara. Tapi sejak saya mengalami masalah, ternyata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan hari ini, saya tetap bisa jadi berkat. Lewat apa yang saya sharingkan, lewat apa yang saya hidupkan, dan lewat apa yang saya kerjakan. Saya percaya hari ini juga, keadaanmu mungkin engkau merasa bahwa Tuhan tidak tolong. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan kita Immanuel. Nama bagi orang Yahudi menyatakan karakter, menyatakan jenis pekerjaan, menyatakan tanggung jawab. Jadi kalau dia Immanuel, karakternya menyertai, pekerjaannya menyertai, tanggung jawabnya menyertai. Jadi sekalipun kita punya masalah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, ciri-ciri orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan yang selamat. Seandainya aku mati hari ini, aku gak punya kepastian masuk surga. Saya mau katakan, jangan biarkan. Karena kita gak pernah tahu apa yang terjadi 5 menit di depan kita, 1 jam di depan kita. Bahkan besok apa yang terjadi kita gak pernah tahu. Kita bisa dipanggil Tuhan kapan saja. Saya mau katakan bahwa Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi Yesus satu-satunya jalan membawa kita kepada kekekalan. Setiap agama akan dihukum sesuai dengan kitabnya mereka masing-masing. Banyak berbuat baik akan masuk surga. Kalau berbuatan baiknya lebih sedikit, berarti masuk neraka. Kalau dihitung-hitung hidup manusia ini, mungkin tidak banyak yang baik. Jadi mustahil untuk bisa masuk surga. Itu sebabnya Yesus datang, lahir di kandang yang hina, agar setiap kita yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal. Atau bagi saudara yang jatuh bangun dalam dosa, saya mau katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Dia sanggup untuk menyucikan dosamu sejauh barat dari timur. Selama engkau mau kembali kepada Tuhan, Dia siap terima. Dan bagi saudara yang mau terima kepastian masuk surga,
Dan bagi saudara yang mau bebas dari dosa-dosa, ikutin doa saya dengan segenap hati, katakan, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu sebagai orang yang berdosa. Ampuni aku, basuh aku dengan darah-Mu, bebaskan aku dari segala kejahatan. Aku buka hatiku, mengundang Kau masuk dalam hidupku. Jadilah Tuhan, Raja, Bapa dan Sahabat dalam kehidupanku. Aku percaya mulai hari ini aku jadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Demi nama Tuhan Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat bagi saudara yang sudah mengundang Yesus sebagai Tuhan Selamat. Engkau punya keempat kepastian bersama dengan Bapa di surga ketika kita dipanggil Tuhan. Baik, kita persiapkan waktu dan momen ini untuk candlelight service, bisa mempersiapkan lilin sehingga momen Natal ini menjadi momen di mana Tuhan boleh menjamah dan memberkati kita semua. Candlelight service akan dipimpin oleh Ibu Heni Kristianus. Mari bagi keluarga yang di rumah, Anda bisa menebarkan nyala api lilin Anda dengan sesama anggota keluarga. Kalau Anda cuma sendirian di rumah atau di kos-kosan, tidak apa-apa. Mari kita nyalakan lilin, atau kalau tidak ada lilin, apa saja yang Anda bisa pakai. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu Immanuel, Tuhan yang setia menyertai kita di sepanjang tahun 2020. Dia Immanuel. Sama-sama Immanuel, 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 Immanuel. Namanya disebut, namanya disebut, Immanuel. Allah serta dengan kita. Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel. Sama-sama katakan Immanuel, Immanuel.
kita renungkan kasih Tuhan di sepanjang tahun 2020. Terima kasih Tuhan, karena Engkau gak membiarkan api kami padam. Terima kasih, kalau melewati tahun yang begitu sulit, kami boleh melihat kesetiaan Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Terlepas dari semua yang kami harus alami di tahun ini, baik dan buruk, kami mau mengucap syukur. Kami tahu Tuhan setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Gadahmu dan tongkatmu selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh melihat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pembelaan-Mu, penyediaan-Mu di sepanjang tahun ini. Terima kasih. Engkau Immanuel Tuhan, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami boleh terus jadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kami boleh menyinari dunia ini dengan kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Biar kami boleh belajar di dalam setiap masalah yang kami hadapi. Kami boleh menemukan kebaikan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Sertailah umat-Mu Tuhan di penghujung tahun 2020 ini. Tentu mereka banyak yang bingung apa yang akan mereka hadapi ke depan. Berdoa agar kekuatan-Mu memenuhi hati mereka. Fear not. Biar mereka tidak takut. Mereka boleh terus berharap kepada Tuhan. Mereka boleh menggantungkan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan yang jauh lebih hebat akan menyertai kami di tahun yang akan datang. Berkati setiap keluarga dengan kasih-Mu, agar setiap kami boleh terus saling mengampuni, saling mengasihi, saling mendukung satu sama lain. Berkati anak-anak-Mu Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup mereka. Biarlah Tuhan boleh menerangi langkah mereka, memimpin jalan-jalan mereka. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa buat malam yang indah ini. Terima kasih buat hadirat-Mu yang menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan. Mari umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, kita berdoa bersama-sama untuk bangsa Indonesia. Bapa, kami mengangkat bangsa kami di hadapan-Mu. Curahkanlah belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Jauhkan dari korupsi dan kolusi. Berikanlah roh takut akan Tuhan kepada setiap jajaran pemerintahan, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil, Menteri, dan seluruh Tuhan, MPR, DPR, setiap wakil-wakil rakyat. Diberikan roh takut akan Tuhan. Ya, mereka mengambil keputusan yang mementingkan kepentingan rakyat dan orang banyak. Biarlah mereka selalu mengambil keputusan yang benar. Dan biarlah mereka selalu memimpin bangsa ini dengan keteladanan. Berdoa agar rakyat Indonesia boleh sejahtera, dientaskan dari kemiskinan dan kebodohan, boleh terbebaskan dari setiap belenggu-belenggu masalah-masalah politik, ekonomi, sosial maupun apapun Tuhan. Berdoa supaya pandemi boleh cepat berlalu, bangsa kami boleh maju. Berdoa untuk setiap yang bermasalah, Tuhan pelihara. Terima kasih untuk setiap partners, donatur, orang-orang yang telah menabur bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dan Impact Community Indonesia dan kami sekeluarga. Tuhan memberkati setiap taburan mereka. Tuhan mencurahkan berkat yang berlipat kali ganda dalam pekerjaan, usaha, kesehatan, rumah tangga, dan bahkan anak-anak mereka dipelihara Tuhan. Kami percaya mereka akan senantiasa berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Tuhan pelihara kesehatan mereka, dan mereka terus dilindungi Tuhan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Terima kasih Bapa. Mari buka hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Saya minta Pastor Yohanes Kristianus untuk menutup dengan doa berkat. Kita kedua tangan kita dan pandang wajah Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati kau berlimpah-limpah.
memperluas darahmu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, dan kiranya Tuhan melindungi kau dari segala malapetaka, sakit penyakit dan mara bahaya, bahkan COVID-19 itu sendiri. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu. Amen. Sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat buat banyak orang. Hamba materaikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan Amin. amin. Mari bergabung dalam ibadah perayaan Natal besok, hari Jumat, tanggal 25 Desember, jam 10 pagi, waktu Indonesia Barat. Saya akan melayani untuk ibadah besok, dan praise and worship akan dilayani oleh para worship leader yang diurapi Tuhan. Untuk mengingatkan, ibadah hari Sabtu dipindahkan besok. Jadi Sabtu ini, khusus Sabtu ini dan Sabtu depan, ibadah Impact Community Indonesia tidak diadakan di hari Sabtu tapi di hari Jumat. Berdoa supaya ibadah hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa lakukan firman Tuhan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. The first Noel, the angel did say, was the certain poor shepherd in fields as they lay, in fields where they're keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. Noel, 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 born is the King of Israel. Where they're keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. Noel, 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 born is the King of Israel.
Vaatteja, baik, tamanu. Shalom isjay. مريم مريم ازاي مريم جابرييل نثار لمحيا يشوع على هذا بيران Shalom Lake. Shalom لك Daniel. Leila. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal.
Tuhan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Oh, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Aku temukan jalan kehidupan tatkala ku buka hatiku bagi Dia, dan apa ku buat pun dalam ucapan ku ingin memuji Dia. Yesus, we are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To the world that was lost, He gave His life to show us the reason to live, to show us the reason to live, to show us the reason to Kami dari Impact Community Indonesia saat ini akan melakukan pembagian. Kami akan memberikan Christmas gift berupa sembako dan juga bantuan dana tunai kepada saudara-saudari yang membutuhkan dari Impact Family, anggota-anggota yang kami mau datangi hari ini. Dan kami berharap seperti Tuhan yang telah memberikan hadiah terindah bagi kita semua melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kami berharap kedatangan kami kepada saudara-saudari boleh menjadi hadiah kecil yang bermakna di hati mereka. Hari ini kami akan mendatangi rumah salah satu saudari, yaitu Tionarta di Tangerang. Sebenarnya sering kayak berpikir, ya pokoknya berpikir negatif lah kayak gitu. Berpikir, aduh ngapain sih aku nyusahin aja gini-gini gitu. Kayak umur sekian masih ditanggung sama keluarga, masih dibiayain hidup kayak gini. Sering berpikir kayak gitu. Ya kadang sedih sih Kak, cuma ya udahlah mau gimana lagi gitu. Makanya ibadah yang 1 kali sebulan yang sama ini, kalau dengarkan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, aku sering kayak merasa ternyata bukan cuma aku yang ada di posisinya kayak nggak berguna, kayak pengen mengakhiri hidup aja udah kayak nggak ada harapan kayak gitu. Kadang juga kayak mikir, aduh kenapa kemarin meski resign kayak gitu, kenapa kalau tahu bakalan PSBB dan segalanya nggak bakalan lah ngajuin resign, kalau tahu bakalan sesulit ini, kemana-mana juga sulit gitu. Makanya kalau dengarkan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, aku aduh harus tetap berpengharapan, harus sabar kayak gitu. Pasti ada waktunya, semua ada masanya, nggak selamanya nganggur, nggak selamanya bersedih gitu. Pasti nanti akan ada terganti-ganti. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah.
Kita mungkin telah kehilangan banyak hal, tapi satu yang tidak boleh hilang, kita tidak boleh kehilangan harapan. Tetap setia, tetap percaya, mujizat masih ada. Selamat Hari Natal. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.